Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Aif Nurudin. Dan hari ini kita mau membahas tentang PPDB tahun 2021, khususnya bagi kalian yang ingin mendaftarkan ke tingkat SMA maupun SMK. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita mau bahas tuntas tentang persyaratannya apa aja sih, kemudian jalur pendaftaran yang disediakan pada tahun itu ada apa saja, dan kuotanya juga berapa. Nah, akan kita bahas juga di kesempatan kali ini. Dan kebetulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan info terupdate dan paling asyik dari channel ini. Langsung saja ya, tanpa basa-basi kita masuk ke pokok yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi semuanya ini berdasarkan pada Permendikbud nomor 01 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru atau biasa kita sebut juga dengan PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Namun pada channel ini dan kesempatan kali ini kita akan membahas hanya fokus untuk yang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan ya. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke halaman atau bagian yang pertama, yaitu tentang persyaratan umum. Jadi persyaratan umum ketika teman-teman ini mau mendaftarkan diri di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, itu yang harus diikuti atau yang dipatuhi adalah, ini kita lihat dulu, di sini ada jenjang SMA SMK. Persyaratannya adalah yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ya. Kemudian yang keduanya itu telah menyelesaikan kelas 9 SMP, MTS atau paket kesetaraan. Kemudian itu persyaratannya. Nah, buktinya apa? Nah, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang belum siap-siap atau masih lupa di mana mencari akte kelahirannya, silahkan nanti dicari mulai sekarang, disiapkan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bukti menyelesaikan kelas 9 atau SMP, MTS atau paket kesetaraan adalah ijazah. Nah, mungkin nanti saat pendaftaran itu belum keluar ya ijazahnya barangkali. Nah, nanti bisa diganti dengan dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Nah, ini jangan lupa juga untuk disiapkan. Biasanya sudah dapat surat keterangan lulus dari sekolah asal dari SMP atau MTS ya. Dan ini perlu dicatat juga, ada catatan di sini untuk yang SMK itu biasanya dalam bidang keahlian atau program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu itu biasanya menambahkan persyaratan khusus. Maksudnya apa sih persyaratan khusus? Maksudnya itu biasanya ada tinggi badan, atau bisa juga mencantumkan di situ surat keterangan tidak buta warna dan yang lainnya. Tapi ini semuanya dikembalikan ke SMK yang dituju. Makanya kita mau tidak mau selalu update tentang sekolah yang kita idam-idamkan. Nah, ini untuk persyaratan umumnya ya teman-teman ya. Kemudian hal selanjutnya adalah jalur pendaftaran dan kuota. Nah, ini betul-betul menjadi sebuah hal yang kita tunggu-tunggu sebetulnya ya, jalur pendaftaran dan kuota untuk tahun 2021. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mengulik dari Permendikbud tadi, sebetulnya bisa di simplified atau dispesifikasikan seperti ini ya. Jadi kita mau bahas yang SMA dulu supaya tidak bentrok. Yang SMA itu kurang lebih masih sama seperti tahun kemarin ya. Ada zonasi, ada afirmasi, kemudian ada perpindahan tugas orang tua dan juga prestasi. Jadi ini jalur yang disediakan. Nah, kuotanya di sini ada redaksinya seperti ini nih, paling sedikit 50% untuk zonasi. Kemudian yang afirmasinya itu paling sedikit 15%. Kemudian perpindahan tugas orang tuanya paling banyak 5%. Nah, apakah semuanya ini akan mengikuti Permendikbud? Nah, nanti itu dikembalikan lagi ke pemangku kebijakan di masing-masing provinsi. Nanti sebagai contoh misalnya di Jawa Barat, nah nanti akan dikeluarkan juga juknisnya, kemudian pergubnya tentang PPDB ini. Jadi kita mau tidak mau harus menunggu lagi, tapi gambaran secara umumnya ya ini dia. Untuk zonasi paling sedikit. Jadi di sini ada bahasanya redaksinya paling sedikit ya. Jadi tidak harus 50%, tapi ya minimal
50%. Bisa juga nanti satu tempat atau satu wilayah itu mematok zonasinya bisa sampai 60 atau 70. Itu kembali lagi ke kebijakan pemangku di masing-masing wilayah. Dan ini misalnya kita tambahkan ini 50, ada 15, ada 5, jadi totalnya ada 50, 65, 70. Nah sisanya ini ada kuota untuk prestasi. Nah itu ya. Tapi sekali lagi kuota ini masih ini baru patokan awal dari pusat, nanti akan dijawantahkan dalam bentuk pergub dan juga juknis di masing-masing provinsi. Ya, sekarang kita masuk yang untuk SMK. Ya, yang SMK itu sebagai mana tahun kemarin itu tidak ada zonasi ya. Jadi kalau SMK itu pakainya nilai rapot umum. Kemudian jalur yang kedua sama seperti SMA, ada afirmasi, ada juga perpindahan tugas orang tua dan juga prestasi. Sama ya, untuk kuotanya juga masih belum bisa ditentukan. Tapi untuk patokan utamanya itu nanti bisa kita tunggu penjelasan lebih lanjutnya saat sudah keluar pergub atau juknis tentang PPDB di masing-masing provinsi. Oke, nah ini dia. Untuk catatannya seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk SMK itu tidak membuka jalur pendaftaran jalur zonasi. Sebagai penggantinya kita menggunakan nilai rapot ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk jalur prestasi, itu perlu di teman-teman ketahui juga. Di sini ada dua ya, ada yang akademik dan juga yang non akademik. Maksudnya bagaimana nih? Yang untuk akademik itu biasanya membutuhkan draft yang dari awal, misalnya O2SN atau yang lainnya. O2SN juga masing-masing bidangnya ada kan kayak gitu ya. Dan ini nanti yang akademik mungkin yang untuk SMK bisa diambil dari nilai rapot. Nah itu tahun kemarin itu nilai rapotnya itu diambil dari beberapa mata pelajaran saja dan belum bisa di-sharekan hari ini karena memang juknisnya belum keluar. Jadi sekali lagi ini hanya pada mengacu pada Permendikbud yang nomor 01 itu tahun 2021 ya. Kemudian yang non akademiknya itu banyak ya. Yang non akademiknya bisa dari dari kejuaraan-kejuaraan atau perlombaan-perlombaan yang sifatnya memang non akademik. Kemudian jumlah kuota akan dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Nah ini dia, dikembalikan ke kebijakan dari masing-masing, tapi tetap mengacu pada Permendikbud yang sudah dikeluarkan. Oke, lanjut lagi. Nah ini dia. Kemudian kita mau bahas lagi ya, ini peruntukannya untuk siapa dan segala macam. Ini kita punya jalur pendaftaran, kemudian ada peruntukan, ada syaratnya apa saja, seleksinya bagaimana, dan pilihan sekolahnya yang seperti apa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ya, ini untuk zonasi. Zonasi itu untuk SMA ya. Nah, peruntukannya bagi siapa sih? CPD itu calon peserta didik ya. Untuk calon peserta didik yang tinggal di zonasi wilayah yang telah ditentukan. Nah, pertanyaannya, apakah masih sama pembagiannya dengan tahun yang lalu atau berbeda? Nah, ini kita juga masih belum bisa memastikan karena kita masih menunggu draft juknis dari PPDB di masing-masing provinsi. Tapi terlepas itu masuk zonasi yang mana SMA yang kita inginkan, sebaiknya kita sudah mempersiapkan syarat-syaratnya. Nah ini dia, terkadang yang zonasi itu ini yang kendalanya. Kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun. Nah ini dia, jadi pastikan kakak Anda itu sudah diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran. Sekali lagi, 1 tahun sebelum pendaftaran, karena ini akan tercatat di sistem secara otomatis ya, ini tahun berapa dan segala macam halnya kan kayak gitu. Sekali lagi, kartu keluarganya dipastikan ya. Kemudian untuk seleksinya bagaimana urutan seleksinya? Jadi kalau hampir sama seperti tahun kemarin. Jadi yang akan diadu bahasa dalam tanda kutipnya itu adalah jarak domisili dari calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Nah, misalnya ada yang sama jaraknya nih. Ya, sama jaraknya, kemudian pokoknya sama dia jarak antara sekolah yang dituju dengan domisili si calon peserta didik. Maka jika memang masih membutuhkan seleksi selanjutnya, nah yang akan disortir adalah usianya. Itu dia ya, seleksinya seperti itu. Kemudian maksud dari tanda tanya ini seperti apa? Nah, kenapa masih dikasih tanda tanya? Karena memang belum fix jumlah jumlah pilihan sekolah yang bisa dipilih itu berapa, apakah 2
apakah dikombinasikan antara negeri dan swasta, karena dengar-dengar yang tahun ini yang swasta itu sudah dimasukkan di aplikasi. Dengar-dengar ya, untuk khusus yang Jawa Barat. Jadi ini juga saya masih belum bisa memastikan, tapi setidaknya kita yang mau masuk melalui jalur pendaftaran zonasi sudah menyiapkan KK ya sebagai patokan utamanya. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini peruntukannya untuk keluarga ekonomi tidak mampu atau yang disabilitas. Ya, sekali lagi ini biasanya dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, biasanya ini yang diminta itu berbagai macam kartu ya, kartu KIP, kemudian KIS, tapi pastikan nama yang tercantum di kartu tersebut itu sesuai dengan nama yang calon peserta didiknya, harus sama. Misalnya contoh ambil nama siswanya Nur Arif. Nah, Nur Arif itu kalau di kartunya tertulis Nur Arif, padahal di kakaknya Nur Arif. Nah, itu harus diberikan solusinya seperti apa biar sinkron, diberikan surat keterangan. Nah, jadi biar nggak bolak-balik nih teman-teman ketika mendaftar ya. Kemudian kalau misalnya sudah bisa mendaftar, seleksinya bagaimana nih Pak? Nah, seleksinya sama ya, jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Kemudian di sini masih sengaja saya tanda tanyakan karena memang belum bisa dipastikan apakah bisa berapa jumlah sekolah yang dipilih. Kalau tahun lalu sih 2, yang satu boleh di dalam zonasi, yang satunya boleh di luar zonasi tahun lalu ya. Kalau tahun ini ya belum pasti, tapi setidaknya teman-teman sudah mempersiapkan fotokopi dari kartu-kartu yang memang dibutuhkan. Kemudian untuk yang ketiga, ini jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini biasanya untuk calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua. Ini ada suatu penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Nah, biasanya ini juga di dalamnya termasuk guru ya, tenaga pendidik. Apakah ini termasuk di dalamnya, nanti kita akan lihat di juknis yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Nah, tapi seleksi yang dipastikan adalah jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Nah, ini pilihan sekolahnya apakah 1, apakah 2, apakah boleh di dalam zonasi atau di luar zonasi. Nah, itu belum bisa dipastikan. Kita sekali lagi masih menunggu. Jadi sebetulnya ini masih menunggu ya, tapi tidak ada salahnya karena kita harus mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ini adalah prestasi. Nah, ini dia prestasi. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Nah, ini dia. Kalau yang akademik ini biasanya menggunakan nilai raport 5 semester. Kalau yang kemarin sih sudah terinput ketika diketikkan NIS di alamat pendaftaran, di web pendaftaran itu sudah langsung keluar ya. Jadi dia dapat nilai berapa dan segala macam, dan itu adalah langkah awal ketika mau mendaftar. Kemudian kalau yang mau non akademik itu bukti prestasi yang menggunakan sertifikat kayak kejuaraan kayak gitu ya, itu membutuhkan bukti prestasi paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum PPDB itu dimulai ya. Jadi disiapkan semuanya. Terus seleksinya ini masih tanda tanya. Kenapa? Karena memang saya belum bisa memastikan. Kenapa? Karena tahun lalu itu ketika seseorang mengikuti sebuah lomba, kita ambil contoh Paskibra. Nah, itu ada, kalau di Provinsi Jawa Barat ya, ada poin-poinnya. Misalnya untuk yang beregu itu segini, kalau yang individu ini segini. Misalnya juara Danton kan sifatnya individu. Ya, itu nilainya berbeda. Ketika juara Danton tingkat provinsi, juara Danton tingkat kabupaten atau tingkat nasional itu juga berbeda juga nilai-nilainya. Jadi belum bisa saya upload di kesempatan kali ini. Tapi semoga di kesempatan yang lain kita akan upload ya. Kemudian pilihan sekolahnya juga masih belum tahu. Dan pertanyaan mungkin yang paling banyak ditanyakan adalah ini akan ada berapa sesi? Apakah ada seleksi tahap pertama atau tahap kedua? Atau pertanyaan yang seleksi tahap pertama tuh apa aja? Apakah zonasi ataukah afirmasi atau bagaimana? Nah, itu juga kita masih menunggu ya, masih menunggu. Tapi terlepas dari itu semua teman-teman, silahkan kalian tentukan dari sekarang mau lewat jalur apa pendaftarannya, kemudian
Ketika sudah yakin jalur pendaftarannya lewat A atau lewat B atau lewat C, silahkan persiapkan syarat-syaratnya dan jangan lupa untuk setidaknya kepo tentang tentang sekolah yang mau dituju oleh kita. Misalnya kita mau sekolah di wilayah zonasi kita, di sekitar kita, nah kita bisa pantengin tuh alamat webnya atau Instagramnya atau apa dan seterusnya, itu tips-tipsnya. Kemudian yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di kesempatan selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap mengikuti channel ini supaya kalian lebih update lagi tentang PPDB tahun 2021. Oke, nanti kalau yang punya kesempatan untuk bertanya atau misalnya mau ada yang kurang jelas, silahkan kalian tulis di komen di bawah video ini supaya nanti kita akan kulik lebih jelas solusinya seperti apa. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.